Tes 1, 2, 3, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023, saya Muhasir MPD, pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Dompu, dan alhamdulillah hari ini melakukan tugas dari Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan melakukan pendampingan individu, di mana sesuai dengan jadwal dari Balai Guru Penggerak bahwa kegiatan-kegiatan pendampingan ini sudah terstruktur, sehingga pada hari ini alhamdulillah Sabtu saya sudah diterima baik oleh calon guru penggerak kita, Bapak Delian Syah SPD dari SMPN 4 Dompu ya. SMP Negeri 4 Dompu. Dan sebelum kita mulai, kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Delian Syah untuk memperkenalkan diri secara singkat ya, dalam kegiatan pendampingan individu hari ini. Silakan Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Deliansa SPD. Saya mengajar di SMP 4 Dompu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Selain itu, saya juga mengajar di SMP IT Imam Bukhari. Jadi ada 2 sekolah, karena memang sekolah di sini masih banyak honorernya. Jadi jam mengajarnya sedikit yang dikasih, sehingga saya mengambil tugas di SMP lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Deliansa, itu perkenalan singkatnya. Bapak Deliansa, calon guru penggerak, tentu Bapak hari ini sudah mengetahui tujuan dan maksud kedatangan kami selaku pengajar praktik. Yang pertama, tujuan saya adalah untuk mengetahui proses yang sudah berjalan dan capaian selama 1 bulan, baik belajar dengan fasil di LMS SIMPKB, terus ada posisi diri atau pengembangan diri yang dilaksanakan di sekolah selama 1 bulan kurang lebih ini, ada tantangan juga ya, nanti ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantara ya, untuk pembelajaran di dalam kelasnya apakah sudah berpusat pada murid atau belum gitu kan. Terus ada harapan dan kekhawatiran dan keresahan Pak Deliansa sebelum menjadi calon guru penggerak, ini apa saja sih ya, gitu kan. Terus nanti terakhir kita ada rencana tindak lanjut Pak Deli ya, yang harus kita perbaiki apa dan seperti apa ini untuk pendampingan individu kedua nanti di bulan Juli ya. Nah, oke, kita yang pertama dulu, saya tanya kabar dulu Pak Deli, kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, saya yang kurang baik, masih flu-flu sedikit karena cuaca pancaroba ya Pak Deli ya. Ini kita ini Indonesia sudah masuk musim kemarau, ada beberapa provinsi saya lihat dari berita BMKG. Oke, Pak Deli, yang pertama adalah saya sangat mengapresiasi bahwa semangatnya Pak Deli dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat merdeka belajar ya Pak Deli ya. Bagaimana Pak Deli bisa menjadi guru hebat melahirkan siswa-siswa hebat ya, seperti itu Pak Deli. Oke, jadi Pak Deli apa ya, mungkin bisa diceritakan kekhawatiran atau keresahan yang terjadi ya sebelum Pak Deli masuk dalam guru penggerak. Apa yang menjadi keresahan dan kekhawatiran Pak Deli yang dilihat dari suasana sekolah di sini sebelum mengikuti ini? Dan nanti kan ada juga sesudah seperti apa, walaupun 1 bulan ini cukup juga lama juga ya. Silakan mungkin bisa diceritakan dulu. Kita diskusi santai saja Pak Deli. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, ada banyak hal ya keresahan ya sebelum saya masuk di guru penggerak. Karena masuk guru penggerak ini ada dorongan yang kuat dari Bapak Kepala Sekolah, luar biasa ini. Jadi setiap guru
itu diwajibkan Pak untuk mengikuti guru penggerak. Ini luar biasa orientasi dari kepala sekolah ini. Jadi adapun keresahan yang saya rasakan sebelum saya menjadi guru penggerak, yang pertama yaitu cara ngajar. Cara mengajar saya atau teman-teman guru yang lain itu masih monoton, artinya masih mengacu pada buku atau berpusat pada teks, sehingga anak-anak itu tidak merasakan apa yang ingin mereka capai atau jenuh dalam hal belajar. Kemudian yang kedua, kami sebenarnya sudah mempunyai guru penggerak yang sudah lolos di angkatan 6, dan alhamdulillah saya sudah belajar dari dari teman-teman guru penggerak angkatan 6 bagaimana cara mengatasi anak-anak. Kemudian keresahan yang kedua ini seperti yang saya tanyakan kemarin Pak PP ya. Jadi masih ada murid yang masuk SMP setiap tahun itu Pak, yang belum bisa membaca. Jadi ini kendala yang kami hadapi di SMP 4. Selalu saja ada murid yang belum bisa membaca, baik itu dia masih mengeja maupun tidak bisa membaca sama sekali. Ini yang PR-PR yang kami harus memperbaiki ke depannya. Ya mungkin itu pesan. Oke, jadi cukup banyak juga ya keresahan dan kekhawatiran. Ini tantangan kita nih selaku guru ya. Karena apa? Anak-anak mendapatkan nilai rendah itu bukan salah mereka, tapi tetap guru yang salah. Baik Pak Deliansyah, setelah ada kekhawatiran yang dimiliki yang diceritakan tadi, terus apa ya? Pasti ada dong ya harapan-harapan yang terwujud dalam pikiran Pak Deliansyah itu, yang diinginkan, gerakan-gerakan apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kekhawatiran tersebut Pak? Iya, baik, terima kasih. Ya, setelah saya mempelajari modul Ki Hajar Dewantara, dari situ saya menyadari ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, terutama dalam mengajar tadi, yaitu masih monoton, yaitu menggunakan media belajar yang mungkin mengarah cuma satu arah. Dan setelah saya pelajari itu, akhirnya ada perubahan, dan pikiran perubahan itu mulai dari pelajari itu saya mencoba belajar dengan menggunakan media, yaitu media dengan cara anak-anak itu menonton secara langsung cerita fabel. Jadi cerita fabel kemarin kalau saya pinjam jamnya di kelas 1 Pak, karena memang jam saya cuma sekali di sini, jadi saya pinjam di jam ibu guru yang mengajar di kelas 1. Jadi pada saat itu saya coba, karena kebetulan guru itu belum datang, saya inisiatif, itu sudah 20 menit, saya inisiatif untuk mengambil alih pelajaran bahasa Indonesia sama seperti guru yang saya ampun. Kemudian saya mengajak anak-anak itu ke lab. Dari lab itu anak-anak saya ajak untuk melihat bagaimana sih cerita fabel. Dan anak itu merasa senang, oh begini nih cerita fabel. Ternyata cerita fabel itu adalah hewan yang bisa berbicara layaknya seperti manusia. Selama ini kalau ibu guru mengajar hanya sebatas membaca, ini cerita fabel, bacalah teks, lalu menentukan unsur instruksi tanpa mereka mengetahui bagaimana sih maksud dari cerita fabel. Dan anak-anak sangat senang, antusias dalam menonton video seperti ini. Jadi inilah yang ingin diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana pelajaran itu berpusat pada murid. Mereka aktif sekali bertanya pada saat itu ketika mengajar menggunakan media. Luar biasa ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Pak Deliansyah. Jadi kayaknya sudah ada terlihat solusi-solusi ya, walaupun sedikit dulu bertahap ya. Terus selanjutnya Pak Deli, apa ada dukungan yang diberikan? Jadi seperti apa dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran atau gerakan-gerakan 1 bulan ini sebagai guru penggerak? Ada nggak? Apakah kepala sekolah itu memberi dukungan motivasi atau menyediakan sarana fasilitas, atau
seperti apa dari guru-guru juga memberikan motivasi? Iya, baik. Terima kasih. Berbicara dukungan luar biasa, mulai dari kepala sekolah seperti yang saya bilang tadi, kepala sekolah ini luar biasa mendukung guru-gurunya untuk selalu tampil, sehingga yang diinginkan oleh kepala sekolah itu banyak perubahan. Jadi beliau meminta kepada guru-guru itu untuk selalu mengikuti setiap pembukaan CGP. Jadi dari situ dukungan sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, dukungan dari pas sekolah, beliau meminjamkan laptop dari sekolah sendiri, walaupun saya sendiri tidak meminjam, tetapi hanya karena keyboard saya yang rusak, saya pinjam keyboardnya saja, karena memang ada banyak juga sih yang rusak di laptop sini, bukan rusak apanya tapi volumenya ya, suaranya yang rusak. Kemudian terkait tentang dukungan dari guru, luar biasa dukungan dari guru. Tadi yang memberikan pinjaman untuk belajar itu luar biasa apresiasinya. Beliau menyadari bahwa selama ini cara mengajarnya, dia pantau saya mengajar, oh begini ya belajar menarik. Sehingga beliau apresiasi, masih ada video tentang apresiasi beliau bahwa cara mengajar saya selama ini masih salah, dan beliau belajar dari apa yang saya lakukan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Deli. Jadi cukup didukung ya apa yang menjadi keinginan. Terus kita masuk ke tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini kan cerita-ceritanya kan Pak Deli sudah bersama Fasil di LMS ya, di mana di LMS itu membahas terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, dan dari modul 1.1 itu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Deli lakukan di dalam kelas ya. Apa selaras enggak ya dengan pikiran Ki Hajar Dewantara gitu? Kalau memang selaras, dan metode atau model-model seperti apa yang Pak Deli kerjakan untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid yang seperti yang diharapkan di modul 1.1 itu Ki Hajar Dewantara itu? Ya, baik, terima kasih. Berbicara selaras, tentu selaras apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa selama ini guru masih mengajar berpusat pada dirinya sendiri, artinya belajarnya masih monoton. Ya. Kemudian berkat adanya pelatihan ataupun belajar dari LMS itu, saya menyadari kesalahan tadi, bahwa apa yang dilakukan selama ini masih banyak yang salah, sehingga ketika diterapkan di sekolah, oh begini cara mengajar yang baik ya. Tentu ini membawa dampak positif bagi anak-anak, supaya anak-anak itu lebih sering aktif dalam hal belajar. Mereka senang. Ini yang menjadi pokok atau pondasi utama kita dalam belajar. Bagaimana cara menyenangkan siswa supaya mereka lebih betah lagi apa yang telah kita ajarkan, sehingga kita selalu dinanti-nanti, bukan selalu nggak ditunggu. Jadi selama ini mungkin anak-anak itu bosan atau merasa nggak mau belajar ini. Nah, dengan adanya pembelajaran menarik ini, tentu anak-anak itu pasti menginginkan kehadiran kita setiap hari. Seperti itu. Baik, luar biasa. Tadi sudah dilaksanakan sekali ya apa yang menjadi harapan modul 1.1 itu. Terus setelah Bapak Deli melakukan bahwa itu sangat selaras sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terus bagaimana respon peserta didik dari saya itu? Apakah ini hanya narasi Pak Deli yang sadar atau gimana nih? Apakah ada respon baik yang ditangkap oleh siswa seperti itu? Iya. Alhamdulillah, jadi responnya luar biasa seperti yang saya bilang tadi. Jadi anak-anak itu menunggu-nunggu kita, Pak. Jadi menginginkan pelajaran ya seperti inilah yang dia inginkan. Bahkan kalau kita tidak masuk itu pasti dicari. Ya, cuman hanya saja karena keterbatasan ya, keterbatasan jam.
karena saya mengajar di sini hanya 1 kali dalam 1 minggu, jadi dibatasi seperti itu. Makanya insya Allah ini tahun depan karena sudah lulus P3K mungkin akan lebih banyak jamnya di sini sehingga lebih fokus lagi di sini mengajarnya insya Allah. Seperti itu. Oke, berarti respon dari peserta didik Bapak itu sangat baik sekali ya, dan sangat menunggu-nunggu kehadiran ya untuk bisa mengajar di dalam kelas gitu ya. Oke, dari terakhir yang saya ingin tanyakan dari rencana tindak lanjut hasil pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa ada model khusus nggak atau metode yang diajarkan oleh Pak Daliansyah sehingga mungkin akan terlihat asik bagi siswa itu gitu? Apakah hanya menonton mencatat saja atau menggunakan alat bantu media atau alat peraga seperti itu? Dan apa tema-tema yang fokus saat kebiasaannya itu di dalam kelas ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi kemarin ya, sebenarnya sudah melakukan aksi nyata, mungkin belum diupload ya, karena tidak ada tempat buat upload di LMS itu untuk modul 1.1-nya. Tinggal tahu dari modul 1.2. Sejauh ini baru 1 media yang saya gunakan karena memang baru belajar ya. Jadi media yang saya gunakan yaitu menonton langsung secara supaya anak-anak itu bisa melihat apa sih cerita fabel tadi. Kemudian kemarin juga saya pernah melakukan drama ya. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mengambil tema tentang drama tentang apa. Jadi temanya terserah mereka, kemudian tampil di depan. Jadi untuk memerankan sesuai dengan yang mereka tentukan. Kemudian kelompoknya juga saya bagikan terserah mereka, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu saya berikan kebebasan. Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa, yang nggak berani tampil di depan, saya suruh untuk menulis. Jadi ini saya tidak membatasi anak-anak mau tampil dengan cara langsung berbicara atau mereka bisa langsung menulis dengan drama yang mereka cakapkan tugas tersebut. Jadi bukan hanya berbicara di depan, tetapi menulis juga saya tuangkan di situ. Oke, berarti ini pembelajaran kontekstual ya. Jadi antara kolaborasi guru dan siswa itu efektif gitu. Nah, oke, kita tinggalkan saja untuk masalah rencana tindak lanjut daripada hasil pembelajaran ya. Nah, sekarang ini yang lebih menarik nih Pak Daliansyah. Kita masuk ke pembuatan kerangka portofolio digital ya. Ya, kemarin kan hasil lokakarya orientasi yang kita adakan di SD 1 ya tanggal 13 Mei itu kan, itu portofolio digital ini kan tujuannya adalah untuk memotivasi kita, keinginan kita untuk tetap menulis gitu, untuk tetap mendokumentasikan hasil pembelajaran kita selama 1 bulan ini agar dituangkan di portofolio digital itu gitu. Nah, itulah manfaatnya Google Sheet itu yang penting kita memiliki akun Gmail atau akun belajar ID kan kita bisa gunakan media portofolio digital itu. Nah, jadi ada nggak Bapak yang saat ini sudah dituangkan gitu ya? Apakah yang cerita drama tadi atau KBM efektif kontekstual tadi dituangkan nggak di dalam portofolio atau mungkin masih bertahap atau masih dalam proses pembenahan ya seperti itu Pak? Mungkin ada bisa dijelaskan seperti itu ya. Iya, terima kasih. Jujur Pak ya, jadi saya masih kebingungan di portofolio digital di sini karena kemarin waktunya sangat singkat ya ketika membuat portofolio digital di orientasi itu waktunya mau tutup. Jadi sempat diajarkan oleh Pak siapa namanya lupa saya di cara membuat portofolio itu, hanya saja masih mencari di mana awal kita dalam hal menulis. Ini masih kita raba-raba untuk menulis, intinya masih dalam tahap belajar dalam portofolio digital, jadi belum mulai. Ya oke. Nah ini sangat penting Pak. Ya. Karena apa? Komponen-komponen di portofolio digital itu kan ada aksi nyata, ada profil diri, calon guru penggerak, ada halaman beranda atau halaman muka itu kan, terus ada mungkin bisa dibuatkan
kayak portofolio saya itu ya, mungkin bisa nanti saya share lagi. Mulai dari beranda, profil, terus aksi nyatanya tuh menunya, terus lokakarya, menu lokakarya, menu pendampingan, menu LMS ya. Jadi bisa di kreativitas sendiri gitu. Sehingga contohnya atau mungkin ada apa namanya display kelasnya Bapak. Misalnya kalau pembelajaran di kelas ini tentang tema ini, Bapak bisa dokumentasikan, difoto dan dinarasikan, di upload atau diunggah di portofolio digital. Itu akan menjadi jejak digital yang luar biasa loh Pak. Nah, YouTube juga bisa di copy linknya, bisa dimasukkan di dalam portofolio digital. Itu manfaatnya. Karena apa? Di setiap lokakarya nanti yang ditagih oleh pengajar praktik atau fasil itu adalah portofolio digitalnya. Ya, supaya apa? Jejak digital. Ini kayaknya Pak Deli ini narasi terus tapi tidak ada buktinya. Nah, kan begitu. Belajar yang asik tadi kan tidak ada. Nah, inilah hal-hal yang baru yang perlu kita renungkan bersama Pak Deliansa agar tetap mulai memperbaiki portofolio digital ini. Unggah jurnal harian, jurnal mingguan kita tulis ini. Kita belajar menulis dan ada fotonya dan judul, waktu, kapan, di mana, kan itu yang penting. Nah, oke, berarti intinya tadi untuk pembuatan kerangka portofolio masih dalam tahap proses ya. Ya. Oleh sebab itu tadi ini kan baru 1 bulan ya. Untuk bulan ke depan ini kita kumpul-kumpul, kita unggah di dalam portofolio digital. Baik, kita tinggalkan untuk pembuatan kerangka portofolio digital ya. Kita masuk ke peta posisi diri Pak. Yang rencana pengembangan diri itu loh dalam kompetensi guru tunggal ini sangat penting. Ini ada gerak-gerak khusus yang dilakukan oleh Pak Deliansa ini. Bagaimana pengembangan diri, bakat, minat atau kreativitas itu kan termasuk pengembangan diri Pak ya. Terus kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Terus apalagi kalau contoh-contoh itu ya, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan perencanaan karir siswa itu kan termasuk juga. Kemampuan kehidupan keagamaan itu juga termasuk pengembangan diri. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, apa yang sudah terlihat selama 1 bulan ini Pak untuk dilakukan pengembangan diri? Ya, pengembangan diri ya, mulai dari penyambutan siswa ya. Jadi ya, penyambutan siswa ini saya mulai mengajak teman-teman guru untuk hadir lebih awal supaya menyambut siswa, menanyakan tentang kabar, paling tidak kabar, kemudian udah sholat atau belum ya. Kemudian yang kedua, jadi di sini ada berbagai program sebenarnya Pak. Ya. Jadi program di sini ada tahfiz Al-Quran. Jadi ada tahfiz Al-Quran ini sudah berjalan 3 tahun. Jadi ini sudah berjalan 3 tahun, 3 tahun lebih ya, dan sudah ada angkatan yang sudah lulus. Hanya saja memang tidak ada seperti wisuda seperti teman-teman yang ada di sekolah swasta. Jadi hanya sekedar membaca Al-Quran dalam hal menghafal ayat-ayat pendek, khususnya juz 30. Kemudian saya mengajak teman-teman guru ini dalam hal pengembangan diri ini, mengajak seperti bahasa Indonesia ya, MGMP khususnya berada di sini ya. Jadi bagaimana sih cara metode yang baik untuk mengajar? Jadi saya kumpulkan guru-guru bahasa Indonesia untuk mengajar supaya tidak terlalu monoton. Jadi saya ajak kumpul berdiskusi tentang supaya anak-anak tidak terlalu bosan belajar dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi saya buat dan kumpul di ruang sini untuk berdiskusi dan mereka sepakat dan saya juga masih tahap belajar dan insya Allah kalau ada ilmu nanti kita bagikan kepada teman-teman juga baru sedikit demi sedikit. Ya. Oke, luar biasa. Jadi apresiasi juga ini ya tentang jadi sudah mulai baris-baris ya, dan itu kebiasaannya ya, yang memang sering dilakukan. Iya, sholat dua, ini kebiasaan sehari-hari kan begitu. Ini termasuk kreativitas ya, yang tadi saya bilang itu juga termasuk kemampuan kita dalam mengubah karakter anak-anak. Betul. Iya, karena memang pengembangan diri itu kan usaha yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak itu sendiri ya. Itu termasuk gerakan-gerakan. Tapi insya Allah nanti untuk harapan ke depan ini ada gerakan-gerakan baru ya, selain dari itu mungkin ada perubahan lah seperti itu ya. Oke, kita lanjut dari posisi diri ini Pak. Apa
ada apresiasi gak dari kepala sekolah atau guru-guru sejawat tentang kebiasaan-kebiasaan ini? Atau mungkin ada yang tidak kompak nih gitu kan? Karena memang ini akan menyita waktu KBM di jam pertama atau apa akan begitu Pak? Mungkin bisa dikasih alasan diskusi kita nih pada ini. Iya, terima kasih. Iya, cek. Ya, tentu teman-teman guru sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh saya. Contohnya tadi ada banyak, selalu saja ada murid yang belum bisa membaca, sehingga kami harus mengatasi anak-anak yang belum bisa membaca ini. Bagaimana caranya anak-anak ini bisa membaca? Jadi biasanya kita bekerja sama dengan guru BK ya. Jadi guru BK yang mempunyai jam, nggak ada jam, biasanya disuruh mengajar membaca. Nah, kalau kita yang sudah nggak ada jam, baru bisa pergi ke sana untuk membantu juga guru-guru untuk belajar membaca. Jadi menuntaskan anak-anak yang belum bisa membaca ini. Ya, oke. Bagus itu Pak. Jadi ini luar biasa sekali, itu sudah punya gambaran ya seperti itu untuk rencana tindak lanjutnya, harapan dan ke depan bagaimana pengembangan diri itu bisa dikembangkan dan bisa melihat kreativitas bakat minat siswanya seperti itu. Oke, baik, di bagian akhir pendampingan ini Pak, jadi ada nggak rencana ke depan ini ide-ide baru dalam proses pembelajaran, setelah nanti baru kita kembali untuk refleksi atau rencana tindak lanjut kita hasil pendampingan di tahap kedua nanti Pak. Ide-ide barunya dalam pembelajaran. Ya, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Sekolah. Saya coba mengusulkan tentang kehadiran guru ya, karena memang guru yang mengajar terutama di jam pertama masih kurang kehadirannya. Saya usulkan pada sekolah untuk mengadakan kegiatan rapat supaya guru-guru yang mengajar jam pertama ini hadir lebih awal. Paling tidak mereka itu 15 menit atau 10 menit sudah hadir lebih awal dan wajib menyambut siswa. Jadi ini saya sudah berdiskusi, beliau sudah iakan akan mengadakan rapat nanti sebelum pembelajaran tahun ajaran baru. Jadi ini dukungan dari Pak Sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga mengusulkan untuk pembelajaran tahfiz Al-Quran ini jangan dibatasi hanya kelas C saja. Jadi kalau paling tidak ya, kalau memang 4 kelas, suruh 4 kelas. Kenapa harus dibatasi? Ya. Jadi kelas yang D itu merasa canggung jadinya kalau saya pikir. Jadi saya coba mengajukan kenapa nanti 4 kelas, kekurangan guru atau seperti apa, nanti carikan solusinya bagaimana supaya anak-anak ini dari kelas A sampai kelas D ini supaya dapat semua, tidak hanya kelas tertentu yang mendapatkan kelas tahfiz Al-Quran. Kali ini kita lagi memprogramkan supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih. Oke deh, luar biasa. Oke, dan ini terakhir Pak, ini kan kali pertama nih Pak Deliansah melaksanakan pendamping individu dengan pengajar praktik ya. Yang kemarin kita ketemu pada saat LK orientasi kan gitu. Ada nggak referensi baru yang didapat? Apa yang harus dipersiapkan? Mungkin kelemahan dan kekurangan daripada kegiatan ini Pak. Dan ini akan menjadi hal baru atau menjadikan apa nanti? Apakah pertemuan atau pendampingan individu kedua nanti akan lebih baik lagi seperti itu? Ya, ini tentu hal yang baru ya, karena saya pernah bertanya ke teman-teman yang lain, ya pendampingannya hanya sekedar bertanya-tanya sedikit, udah selesai berfoto dan selesai. Ya kalau seperti ini luar biasa, saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pengajar praktik Pak Muasir, EPD ya, melakukan pendampingan dengan cara melakukan wawancara secara live seperti ini luar biasa. Supaya mengetahui kemampuan apa saja yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak ya selama 1 bulan belajar di LMS. Nah ini yang perlu saya tekankan, mungkin pertanyaan juga Pak Musir ya. Iya, mengenai portofolio digital. Jadi kami ya, saya sendiri merasakan itu karena terlalu sibuk dengan LMS ya, tugas-tugas LMS. Jadi
tanpa sadari ternyata ada tugas yang lain seperti portofolio digital tadi yang terlupakan. Ya, ternyata masih ada. Kemudian yang kedua ada juga ternyata laporan mingguan atau seperti itu ya, jurnal mingguan. Ini yang terlupakan mungkin belum disampaikan secara langsung mungkin ya. Atau kami yang kurang serap pada saat pembekalan kemarin sehingga fokus pada apa yang diajarkan oleh fasilitator tanpa memperhatikan tugas-tugas lain yang seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa, baik ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, portofolio digital ini adalah kayaknya jurnal kita, jurnal online kita. Setiap kita langkah ke sana ke sini ada cerita, ada momen gitu, ada dokumentasi, ada waktunya kapan, jam berapa dan sebagainya. Sehingga mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-6 nanti akan terkumpul semua dalam portofolio digital itu gitu. Karena kita ini tidak mungkin bawa laptop terus ya, kalau lewat HP kan kita bisa akses, oh iya kemarin saya ini foto-fotonya dan sebagainya. Dan kalau kita simpan di WA juga cepat terhapus dokumen-dokumen atau file-file itu tetap akan hilang gitu kan dalam waktu 1x24 jam itu. Nah itulah jadi harapan kita selaku pengajar praktik dan Bapak selaku guru penggerak ini tetap diingatkan kembali, perbaiki lagi dan pelan-pelan di waktu-waktu luang itu di luar LMS mungkin bisa sedikit diunggah dan diperbaiki tata letaknya biar asik lah kayak website gitu bisa ditampang lihat. Jadi saya juga nanti kalau tidak bisa di sini Bapak hanya bisa kirim link portofolionya, bisa saya otak-atik tuh. Wih hasil pendampingan individunya ini fotonya dia jelaskan dia. Jadi curahan hati kita itu portofolio ini kan surat menyurat dokumentasi yang lewat elektrik ya seperti itu ya di atas email ya. Ya kalau dibilang web atau blog sih ya memang beda tipis ya, memang seperti itu juga gitu. Oke, jadi rasanya sudah cukup ini Pak, tapi ini terakhir bagaimana Pak tugas individu dari Fasil LMS Pak Imam Termuji, apa ada hal yang ingin ditambahkan dari kegiatan itu? Menarik nggak atau ada referensi baru nggak yang didapat dari teori-teori dari Fasil atau tugas-tugas yang kemarin saya lihat diunggah di YouTube ya? Ya gimana tuh Pak? Iya, menarik sekali ya. Kami belajar dengan fasilitator ya Pak Imam Termuji ya. Jadi berkat beliau saya juga baru belajar tentang cara membuat slide-slide dengan menggunakan kanvas. Ternyata menarik. Jadi alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini saya mau berubah ya. Jadi mau berubah dan teman-teman juga belum bisa. Jadi saya coba mengangkat memberanikan diri untuk membuat slide-slide dengan menggunakan kanvas dan belajar mandiri. Dan alhamdulillah mereka percayakan pada saya untuk membuat slide dan ini ilmu baru bagi saya karena dengan adanya guru penggerak ini saya mau berubah dalam hal belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang kedepannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada. Jadi diskusi ringan tadi sudah nyampe 38 menit ya, hampir 40 menit ini ya. Jadi lumayan sekali dan luar biasa sekali. Inilah dialog kita bagaimana di pendampingan individu ini sudah dibahas tadi masalah tindak lanjut, rencana pendampingan dan pengembangan diri hasil lokakarya. Dan insya Allah kami akan ketemu lagi pada kegiatan Lokakarya 1 pada tanggal 18 Juni ya, hari Minggu. Insya Allah nanti tempatnya akan ditentukan oleh Balai Guru Penggerak. Baik, sebelum kami berakhir, kita ingat tagline-nya Balai Guru Penggerak ya. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan ya itu ya. Ayo, kita sama-sama Pak Deli ya. Oke. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes, ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa, sampai ketemu pada pendampingan individu berikutnya. Saya Muhasir dan teman saya Pak Deliansa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. See you next time.